Hai Sinemania semua, berjumpa kembali bersama Basi Bahas Sinema. Di kesempatan ini kita akan melanjutkan rangkuman serial Kungfu The Legend of Condor Heroes part yang kelima. Bagi yang baru mampir, link video ada di deskripsi ya guys. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Pada part sebelumnya sudah diceritakan bahwa Miao Changfeng terbunuh di desa Niu. Pertarungan antara Huang Youxi dan 6 pendekar aneh Jiangnan berhasil dihentikan oleh Go Jing dan Huang Rong yang muncul di sana. Setelah menguburkan kedua murid Pulau Persik, kedua remaja itu mendapat pesan dari Zhou Butong bahwa dia pergi mencari si pengemis utara yang menghilang tak tahu rimbanya. Huang Rong menduga bahwa kepergian Gikong yang tiba-tiba ada hubungannya dengan pertemuan pengemis yang akan diadakan hari ke-15 di bulan ke-7. Mereka berencana menyusul ke sana, namun terlebih dahulu mereka akan mencari Yang Kang dan mengambil kembali tongkat pemukul anjing yang berada di tangan pemuda tersebut. Di sisi lain, Wang Yan Hongli menerima pesan dari Yang Kang yang mengatakan bahwa pemuda itu akan mengikuti pertemuan sekte Kaipang di distrik Yuan dengan membawa tongkat pusaka Kaipang. Wang Yan Hongli dengan gembira menceritakan hal itu kepada Qu Qianren yang sedang bersamanya. Qu Qianren yang selama ini juga merasa terganggu dengan keberadaan sekte Kaipang mendukung dan berharap agar Yang Kang bisa menaklukkan para pengemis itu. Wang Yan Hongli meminta Qu Qianren untuk menyusul Yang Kang ke distrik Yuan dan membantu Yang Kang menaklukkan sekte Kaipang. Go Jing dan Huang Rong yang sedang dalam perjalanan melihat sepasang Raja Wali yang berputar-putar. Go Jing sangat yakin bahwa Hua Zeng dan To Lui sedang berada di sana dan kemungkinan besar sedang mendapat masalah. Dugaan Go Jing tidak meleset. Orang-orang dinasti Qin berhasil menangkap kakak beradik yang akan mengunjungi kerajaan Song sebagai utusan perdamaian itu. Mereka berdua berhasil menyelamatkan orang-orang Mongol tersebut. Melihat kemunculan Huang Rong dan Go Jing, para pendekar itu menjadi getar dan menyerahkan situasi kepada Qu Qianren. Dengan kejadian di Pulau Gyun, Huang Rong meremehkan Qu Qianren dan menamparnya. Qu Qianren mengatakan bahwa sebagai generasi tua, dia tak mau menghadapi Huang Rong dan menantang Huang Youxi untuk mencarinya. Para pendekar Qin menjadi heran melihat Qu Qianren membiarkan gadis itu menindasnya dan malah melarikan diri. Sayangnya, Qianren memang tak bernasib baik. Tiba-tiba Huang Youxi muncul dan menghadang langkahnya. Huang Youxi mempertanyakan tantangan Qu Qianren kepadanya tadi. Qianren beralasan dia sedang terburu-buru dan mengundang Huang Youxi untuk datang ke tempatnya di Gunung Telapak Besi. Namun Huang Youxi menahan kepergian Qianren dan terus mendesak ketua sekte Telapak Pasir Besi tersebut. Qu Qianren mengambil ancang-ancang untuk mengeluarkan jurus andalannya. Akan tetapi... tiba-tiba dia mengatakan bahwa perutnya teramat sakit dan sepertinya harus segera buang hajat. Huang Youxi akhirnya mengizinkan untuk buang air terlebih dahulu. Setelah beberapa lama, Qu Qianren tak kunjung kembali. Huang Rong menyerangnya dengan lemparan jarum, tapi ternyata penipu itu sudah pergi dengan meninggalkan bajunya. Sementara itu, Go Jing berhasil mengusir orang-orang dinasti Qin. Huang Youxi yang muncul di tempat itu mempertanyakan tentang Hua Zeng yang terlihat sangat akrab dengan Go Jing. Pemuda itu berada dalam situasi yang sulit. Mendapati penolakan dari Go Jing, Hua Zeng segera memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Yang Kang dan Munianxi sampai di distrik Yuan untuk mengikuti pertemuan sekte Kaipang. Di perjalanan mereka melihat terjadi gesekan antara dua kelompok pengemis. Saat itu, sekte Kaipang terpecah menjadi dua golongan. Pengemis berbaju bersih dan pengemis berbaju rombeng. Mereka terkejut melihat kemunculan tongkat pemukul anjing yang merupakan lambang ketua sekte berada di tangan Yang Kang. Mereka menghentikan pertengkaran dan memberi penghormatan kepada pemuda itu.
Yang Kang merasa sangat gembira. Baru kali ini dia merasa begitu dihargai dan dihormati. Akan tetapi Muniansi mengingatkan kepada Yang Kang bahwa mereka harus mengembalikan tongkat pemukul anjing tersebut kepada Hong Gikong ataupun ketua sekte pengemis nantinya di distrik Yuan. Niansi tak ingin tongkat pusaka tersebut memberikan masalah baru bagi mereka. Malam itu Yang Kang membawa tongkat pemukul anjing ke kuil Cheng Huang untuk menemui 3 orang tetua Kaipang seperti pesan yang diterimanya. Tapi mendadak Tetua Jin menghalangi Tetua Peng untuk turun tangan. Yang Kang lalu menyerahkan tongkat pemukul anjing dan mengatakan bahwa dia dititipi tongkat pusaka itu oleh Hong Gikong dan diperintahkan mengikuti pertemuan sekte Kaipang di distrik Yuan. Yang Kang juga membenarkan isu yang berkembang bahwa Hong Gikong sudah wafat dan dia menyaksikan sendiri kematian pengemis sakti tersebut. Yang Kang mengarang cerita bahwa dia dan Hong Gikong melakukan perjalanan ke desa Niu. Di sana mereka bertemu dengan Huang Yosi yang mencari Gojing. Hong Gikong yang berusaha melindungi Gojing akhirnya mengadu tenaga dalam dengan Huang Yosi. Akan tetapi tiba-tiba Gojing muncul dan langsung menusuk Hong Gikong. Tetua Jian merasa aneh dengan cerita tersebut karena dia mendengar bahwa Gojing dan Huang Rong adalah murid dari Hong Gikong. Yang Kang yang licik mengatakan bahwa Gojing terpaksa mengkhianati Hong Gikong agar Huang Yosi mau mengizinkannya menikah dengan putrinya Huang Rong. Tetua Jian juga menanyakan jika Yang Kang adalah murid Hong Gikong, mengapa dia malah menggunakan cakar tulang putih ketika menghadapi Tetua Peng. Yang Kang menceritakan bahwa sewaktu kecil dia pernah diselamatkan oleh Miao Changfeng dan dia dijadikan murid perempuan sesat itu. Namun belakangan dia diselamatkan oleh Hong Gikong dari tangan Ouyang Ke. Sejak itu dia mengikuti Hong Gikong sampai akhirnya bertemu dengan Hong Yosi di desa Niu. Di akhir hayatnya Hong Gikong menerima Yang Kang sebagai murid. Namun, dia tak sempat mempelajari apa-apa dari pengemis sakti itu. Sang guru hanya memintanya mengembalikan tongkat pemukul anjing kepada sekte Kaipang dan mengikuti pertemuan sekte yang akan diadakan. Reaksi ketiga tetua itu sungguh di luar dugaan Yang Kang. Mereka mengatakan bahwa tongkat pemukul anjing adalah lambang ketua sekte Kaipang. Jika Hong Gikong memberikan tongkat itu kepadanya, artinya pengemis sakti itu sudah mewariskan posisi ketua sekte kepada Yang Kang. Yang Kang berpura-pura menolak perintah itu. Akan tetapi ketiga tetua terus memaksanya sehingga dia menyetujui permintaan tersebut. Di sisi lain, Huang Rong merasa bahwa ada sesuatu yang aneh pada lukisan yang diberikan ayahnya kepada mereka. Tulisan di lukisan itu berbunyi wasiat Yuan Fei adalah telapak besi jari kedua. Huang Rong menebak bahwa lukisan tersebut adalah petunjuk tentang di mana wasiat Jenderal Yuan Fei disembunyikan. Kulian Feng sudah mengetahui hal itu dan mencuri lukisan tersebut dari istana untuk diberikan kepada Huang Yosi. Mereka lalu meneruskan perjalanan dan sampai di distrik Yuan dan melihat pengemis dari kelompok baju bersih dan baju rombeng sudah berkumpul di sana. Mereka beristirahat di sebuah rumah makan. Seorang pengemis menegur kedua remaja tersebut. Gojing mengundang si pengemis untuk makan bersama mereka. Pengemis itu ternyata mengenali mereka sebagai murid Hong Gikong. Dia memperkenalkan diri sebagai Lu Yujiao dan meminta mereka memanggilnya kakak. Lu Yujiao adalah tetua penegak hukum sekte Kaipang. Dia tadi mendengar Huang Rong mengatakan bahwa Ku Qianren adalah seorang yang besar omong. Lu Yujiao mengatakan bahwa Ku Qianren adalah ketua telapak pasir besi yang amat berpengaruh di daerah Hubei dan Sichuan. Telapak pasir besi adalah jurus yang luar biasa dan hampir setara dengan 18 tapak penakluk naga. Huang Rong tertawa dan mengatakan bahwa mereka sudah beberapa kali bertemu dengan Ku Qianren dan dia tak lebih hanyalah seorang penipu. Tak lama kemudian 3 tetua pengemis yang lain masuk ke kedai itu. Akan tetapi mereka berpakaian bersih, berbeda dengan Lu Yujiao yang berasal dari pengemis baju rombeng. Namun pertanyaan Huang Rong membuat Lu Yujiao tersinggung dan meninggalkan mereka. 你是有钱人家的小姐，蓉儿不是这个意思。 Tanpa diduga, tetua Peng mendatangi mereka dan mengatakan bahwa mereka sudah diracun oleh Lu Yujiao. Peng Su lalu mengeluarkan bubuk obat dan memasukkannya ke dalam minuman Gojing dan Huang Rong. Huang Rong yang mencurigai Peng Su mencari dalih dan menolak. Akan tetapi tetua Lu terus memaksa. Dua buah cangkir bertabrakan dan menumpahkan isinya. Kedua pemuda itu berhasil dijebak oleh Peng Su dengan menggunakan teknik hipnotis. Mereka berdua diikat dan ditahan di sebuah tempat. Sementara itu Peng Su memberikan lukisan Jenderal Yuan Fei kepada Yang Kang.
Yang Kang yang berhasil melihat tulisan tersembunyi tentang wasiat Yuan Fei merasa bahwa lukisan tersebut sangatlah penting. Keesokan paginya, Yang Kang memperkenalkan Nianxi pada ketiga tetua Kaipang baju bersih. Mu Nianxi senang sekali mendengar bahwa Yang Kang sudah bergabung dengan sekte Kaipang. Kebahagiaan Nianxi menjadi lebih lengkap ketika Yang Kang melamarnya dengan para tetua sebagai saksinya. Tanpa membuang waktu, mereka pun menggelar pesta pernikahan. Malam harinya, Yang Kang memberikan lukisan Yuan Fei kepada Wang Yan Hongli dan mengatakan bahwa lukisan itu merupakan petunjuk untuk menemukan wasiat Jenderal Yuan Fei. Wang Yan Hongli menjadi sangat gembira mengetahui bahwa kitab yang dicarinya justru berada di Gunung Telapak Besi yang merupakan daerah kekuasaan Qiu Qianren yang merupakan sekutunya. Namun mendadak Ouyang Feng muncul di sana dan menanyakan keberadaan keponakannya Ouyang Ke. Wang Yan Hongli yang tak tahu apa-apa diancam oleh Ouyang Feng. Melihat itu, Yang Kang mengatakan bahwa Ouyang Ke sudah dibunuh Kouqing di desa Niu. Dia juga mengatakan bahwa mereka berdua sekarang sudah menjadi tawanannya. Dengan mulut manisnya, Yang Kang memohon agar Ouyang Feng mau mengangkatnya sebagai murid. Wang Yan Hongli juga menambahkan bahwa Yang Kang akan diangkat menjadi ketua sekte Kaipang. Jika Ouyang Feng mau menjadikannya murid, maka secara tak langsung sekte pengemis itu akan berada di bawah kendali Ouyang Feng. Yang Kang kembali menemui Mu Nianxi yang sudah dinikahinya. Mu Nianxi menyuruh Yang Kang menghadiri pertemuan sekte pengemis terlebih dahulu. Malam itu, Peng Su membuat pengumuman bahwa Hong Qikong sudah tewas terbunuh di Lianan. Sekte Kaipang menjadi heboh. Liu Zhou menanyakan siapa orang yang benar-benar melihat bahwa Hong Qikong sudah terbunuh. Setelah diminta oleh Peng Su, Yang Kang pun memasuki altar Kaipang dengan membawa tongkat pemukul anjing. Yang Kang lalu bersaksi bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri Huang Youxi dan putrinya Huang Rong bekerja sama dengan Kouqing dan membunuh Hong Qikong. Liu Zhou yang tak percaya dengan cerita Yang Kang berusaha membantahnya, namun tiga tetua pengemis baju bersih mengatakan bahwa tongkat pemukul anjing di tangan Yang Kang adalah bukti yang tak bisa diabaikan. Hong Qikong sudah memilih pemuda itu sebagai ketua sekte Kaipang menggantikan dirinya. Terjadi pertentangan pendapat di sana. Kelompok baju rombeng mengatakan bahwa Hong Qikong pernah meminta Liu Zhou menggantikan sebagai ketua Kaipang. Namun Liu Zhou mengatakan bahwa tongkat pemukul anjing di tangan Yang Kang membuktikan bahwa Hong Qikong memang mempercayakan sekte pengemis kepada pemuda tersebut. Dia menyatakan diri tunduk kepada Yang Kang sebagai ketua ke-19 sekte Kaipang. Peng Su lalu meminta Yang Kang untuk naik ke altar Sun Yuan agar upacara penobatan ketua bisa segera dilaksanakan. Dan terjadilah hal yang tak pernah dibayangkan Yang Kang. Upacara penobatan ketua Kaipang dilakukan dengan meludahi ketua terpilih. Yang Kang pun resmi menjadi ketua sekte Kaipang ke-19 menggantikan Hong Qikong. Dia kemudian memerintahkan pengemis baju bersih menghadirkan dua orang pembunuh Hong Qikong yang sudah berhasil ditangkapnya. Kouqing dan Hong Rong dibawa ke altar dan siap diadili. Melihat kedua pemuda itu, para pengemis baju rombeng menjadi ragu. Mereka sudah beberapa kali bertemu dan menyaksikan bahwa kedua pemuda itu selalu membela kebenaran. Liu Zhou yang merupakan tetua penegak hukum juga meragukan informasi tersebut. Kembali terjadi perbedaan pendapat di antara para pengemis. Yang Kang mengambil inisiatif untuk menanyai mereka. Akan tetapi mereka berdua sudah ditotok nadi suaranya sehingga tak bisa berbicara. Yang Kang dengan bebas mengarahkan fitnahnya kepada Kouqing dan Huang Rong. Kemudian dia menjatuhkan hukuman bunuh kepada mereka berdua. Namun tiba-tiba muncul kembang api di langit. Itu adalah tanda kemunculan sekte telapak pasir besi. Pengadilan sekte Kaipang terpaksa ditunda. Tak lama kemudian Qiu Qianren muncul di sana. Dia menyampaikan bela sungkawa atas kematian Hong Qikong. Dia juga membawa banyak hadiah atas terpilihnya Yang Kang sebagai ketua sekte Kaipang yang baru. Dia mengatakan bahwa hadiah itu adalah amanah dari dinasti Qin. Akan tetapi kerajaan Qin juga meminta sekte pengemis menyeberangi sungai Yangtze ke arah selatan dan meninggalkan daerah utara. Yang Kang dengan senang hati menerima permintaan tersebut. Hal itu menimbulkan keheranan di hati para pengemis. Liu Zhou mengatakan bahwa Hong Qikong terkenal sebagai pengemis utara. Tidak mungkin mereka tiba-tiba meninggalkan daerah utara begitu saja. Dia juga keberatan Kaipang menerima hadiah dinasti Qin dan mengikuti permintaan mereka.
Kembali terjadi perpecahan di antara pengemis berbaju bersih dengan kelompok pengemis berbaju rombeng. Melihat pembanggangan kelompok pengemis berbaju rombeng, Gu Qianren segera turun tangan. Sementara itu, Gojing yang tertotok mencoba melepaskan tekanan di titik akupunturnya dengan tenaga dalam 9 yin. Gojing berhasil melepaskan diri dari totokannya. Dia kemudian juga membebaskan totokan Huang Rong. Gojing segera turun tangan dan menyelamatkan Lu Yuzhou dari tangan Gu Qianren. Gojing yang sudah beberapa kali bertemu dengan Gu Qianren tentu saja meremehkan kekuatan orang tua itu. Akan tetapi, ternyata Gu Qianren memiliki kemampuan yang luar biasa. Sebenarnya Gu Qianren memiliki kembaran yang tak bisa apa-apa, bernama Qiu Qianzhang. Gu Qianren selama ini sibuk melatih diri untuk mengikuti pertandingan 20 tahunan di Gunung Huanshan. Dia memerintahkan Qianzhang untuk mengurus semua urusan sekte telapak pasir besi selama ia berlatih. Gu Qianzhang inilah yang beberapa kali dihajar oleh Gojing dan Huang Rong. Qianren yang memahami kekuatan sekte Kaipang kali ini turun tangan sendiri dan akhirnya bertemu dengan Gojing. Akan tetapi Qianren yang melihat kekuatan Gojing tak mau memboroskan energinya terlalu banyak. Dia menyerahkan urusan sekte Kaipang sepenuhnya kepada Yang Kang sebagai ketua baru dan meninggalkan aula. Dengan pengaruhnya sebagai ketua sekte, Yang Kang memerintahkan anggota Kaipang untuk menangkap Gojing dan Huang Rong yang dikatakan sudah membunuh Hong Yikong. Kedua pemuda itu serba salah. Mereka tak mau melukai para pengemis yang adalah anak buah Hong Yikong. Akan tetapi mereka terus berdatangan dan menyerang. Gojing kemudian melemparkan Huang Rong sehingga dia bisa mendekati Yang Kang. Para pengemis pun berhenti menyerang Gojing karena ingin menyaksikan kemampuan ketua baru mereka. Tapi mereka menjadi terkejut melihat jurus-jurus Kaipang yang dimainkan Huang Rong. Tongkat pemukul anjing pun berpindah tangan. Huang Rong kemudian mengangkat tongkat pemukul anjing dan mengatakan bahwa Yang Kang sudah menipu mereka. Hong Yikong masih hidup dan belum mati. Si pengemis sakti itu mewariskan tongkat pemukul anjing kepada Huang Rong dan kemudian dicuri oleh Yang Kang. Dia juga membuka identitas sebenarnya dari Yang Kang, yang adalah pangeran kerajaan Qin. Oleh karena itulah dia dengan mudah menyetujui permintaan Gu Qianren untuk memindahkan sekte pengemis ke daerah selatan. Peng Su berusaha membela Yang Kang dan mengatakan bahwa Huang Rong lah yang berbohong. Huang Rong tiba-tiba menyerang Yang Kang dan memperlihatkan plakat sekte telapak pasir besi yang sebenarnya diambilnya dari Gu Qianzhang. Akan tetapi itu juga belum cukup untuk mendapatkan kepercayaan para pengemis. Huang Rong lalu menantang Yang Kang untuk memperlihatkan jurus tongkat pemukul anjing karena peraturan sekte pengemis bahwa jurus sakti tersebut harus diturunkan dari ketua sebelumnya kepada ketua yang baru. Yang Kang mengatakan bahwa Yikong mewariskan tongkat itu di akhir hayatnya. Dia tak sempat mempelajari jurus tersebut. Huang Rong tertawa dan menyerang Yang Kang dengan jurus tongkat pemukul anjing. Ketiga tetua sekte Kaipang pakaian bersih lalu maju dan mengatakan jika Huang Rong bisa mengalahkan mereka bertiga, maka mereka akan mengakui bahwa Huang Rong adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Hong Yikong. Mereka pun bertempur. Huang Rong berhasil mengalahkan ketiga tetua. Mau tak mau mereka terpaksa mengakui Huang Rong, akan tetapi Peng Su belum menyerah. Dia mengatakan bahwa ada pesan tetua lama yang harus disampaikan kepada Huang Rong. Melihat Peng Su akan mengarahkan kekuatan hipnotisnya, Gojing segera menyerang pria itu. Huang Rong kemudian dipersilahkan menaiki altar Sun Yuan untuk upacara pengangkatan ketua. Huang Rong kemudian meminta tetua Qin dan tetua Liang memimpin beberapa anggota untuk menjemput Hong Yikong di kota Lianan. Dia juga mengatakan bahwa Yang Kang yang sudah melarikan diri adalah musuh dari sekte Kaipang dan harus ditangkap dimanapun mereka menemukannya. Kemudian Huang Rong menyerahkan urusan sekte kepada Lu Yizhou sebagai wakilnya karena dia masih harus meneruskan perjalanannya. Yang Kang ternyata kembali ke penginapan di mana Mu Nianxi menunggunya. Namun tiba-tiba dia menotok gadis itu. Di sisi lain, Gojing dan Huang Rong kembali bertemu dengan Gu Qianzhen yang mereka kira Gu Qianren dan menghajarnya.
Quan Zhen kemudian beralasan bahwa dia sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Dia menantang kedua pemuda itu untuk datang ke Gunung Telapak Besi 7 hari ke depan. Huang Rong membiarkan Quan Zhen pergi. Dia mengatakan kepada Go Jing bahwa 7 hari ke depan mereka harus ke Gunung Telapak Besi untuk mencari informasi tentang wasiat Jenderal Yuan Fei seperti yang tertulis di lukisan yang sudah dicuri Yang Kang. Nianzi terbangun di sebuah kereta. Dia melihat Yang Kang di luar sedang berbicara dengan Wang Yan Hongli, Ku Qianren dan si racun barat. Nianzi kemudian menyerang Wang Yan Hongli, namun dihalangi oleh Yang Kang. Nianzi menyatakan kekecewaannya kepada Yang Kang. Wang Yan Hongli yang melihat sikap Nianzi lalu menyuruh Yang Kang membunuh istrinya tersebut. Yang Kang yang mencintai Nianzi berusaha memohon ampunan kepada Wang Yan Hongli. Yang Kang menyuruh Nianzi kembali dan membebaskan totokannya, akan tetapi dengan memotong rambutnya, Nianzi bersumpah bahwa mulai saat ini, dia sudah memutuskan semua hubungannya dengan Yang Kang. Sementara itu, dari seorang pemilik kedai makan, Huang Rong dan Go Jing mendapat informasi tentang Gunung Telapak Besi. Gunung itu memiliki 5 puncak seperti telapak tangan yang terbuka. Di sana ada sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Sekte Telapak Besi dan sering membuat keonaran di daerah itu. Sekte Telapak Besi dipimpin oleh Ku Qianren yang sebenarnya adalah orang Jiangnan. Dia adalah murid dari Sangwon Jianan yang merupakan tangan kanan dari Jenderal Han Xizong. Dulunya Sekte Telapak Besi adalah salah satu basis pejuang yang amat keras menentang dinasti Qin. Akan tetapi sekarang dinasti Song dipimpin oleh pejabat korup yang hanya mementingkan diri sendiri. Hal itu membuat Ku Qianren merasa bahwa tak ada gunanya mendukung mereka. Dia memilih mendukung kerajaan Qin yang berjanji memberikan kemewahan dan kekuasaan kepadanya. Perjalanan Huang Rong dan Go Jing sampai di kaki Gunung Telapak Besi. Huang Rong yang pintar memperlihatkan pelakat telapak besi yang direbutnya dari Qiu Qianzheng sehingga para penjaga itu tak berani menghalangi mereka. Mereka menyelinap ke dalam dan menemukan Ku Qianren yang sedang berlatih mengaduk pasir yang dimasak di dalam kuali. Huang Rong menganggap Qianren hanya seorang penipu. Dia dengan percaya diri mendatanginya. Ku Qianren tentu saja terkejut melihat kedua pemuda itu bisa masuk ke tempatnya. Dia juga menjadi heran ketika Huang Rong mengatakan bahwa kedatangannya ke sana adalah untuk memenuhi undangan Qianren 7 hari yang lalu. Huang Rong masih terus mendesak ketua Sekte Telapak Besi tersebut, sehingga melihat kondisi Huang Rong yang terluka, Go Jing segera membawanya meninggalkan tempat itu. Walaupun dilindungi oleh zirah landak, tak ayal organ dalam Huang Rong terluka. Setelah menjatuhkan para penjaga Sekte Telapak Besi, Go Jing membawa Huang Rong bersembunyi di sebuah gua. Tak disangka di sana mereka kembali bertemu dengan Ku Qianren, atau lebih tepatnya Ku Qianzhang. Qianzhang mengatakan bahwa mereka sudah memasuki daerah terlarang Sekte Telapak Besi. Akan tetapi Go Jing segera menjatuhkan pria itu. Huang Rong menyuruh Go Jing melihat kedua telapak tangan Quan Zhen dan ternyata tak ada bekas zirah landak di sana. Bisa dipastikan bahwa yang bertarung dengan mereka tadi adalah orang yang berbeda. Karena Qianzhang tak mau mengaku, Huang Rong menyuruh Go Jing menotok nadi tertawanya. Tak tahan dengan siksaan tertawa, akhirnya pria itu mengaku bahwa dia adalah Ku Qianzhang, kembaran dari Ku Qianren yang menjadi ketua Sekte Telapak Besi. Qianzhang kemudian menceritakan bahwa saat mereka berdua masih kecil, mereka pernah menolong ketua Telapak Besi Sangzuan Jiangnan. Untuk membalas kebaikan mereka, Sangwon Jianan mengajari mereka berdua kungfu telapak pasir besi. Akan tetapi Qianzhang tak memiliki tubuh sekuat Qianren sehingga dia tak berhasil mempelajari ilmu sakti tersebut. Melihat Qianzhang yang sudah mulai kooperatif, Go Jing menanyakan mengapa tempat itu dijadikan area terlarang Sekte Telapak Besi. Ternyata gua itu adalah tempat wafatnya ketua sekte yang lalu Sangwon Jiangnan. Banyak benda-benda mustika yang berharga di sana. Qianzhang lalu mengeluarkan sebuah kitab yang memperlihatkan kepada kedua pemuda itu. Sementara itu di luar gua, Yang Kang dan Wang Yan Hongli menemukan para pengawal Sekte Telapak Besi berteriak di luar gua menyuruh kedua penyusup untuk keluar. Yang Kang menawarkan diri untuk masuk ke dalam dan menangkap mereka. Akan tetapi itu adalah daerah terlarang Sekte Telapak Besi. Bahkan Ku Qianren sendiri sebagai ketua sekte tidak boleh memasuki tempat itu. Ku Qianren lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyalakan api.
Ko Jing dan Huang Rong yang sedang membaca kitab terkejut mendapati gua itu tiba-tiba dipenuhi asap. Dia segera membawa Huang Rong masuk lebih ke dalam diikuti oleh Ku Qianzhang. Tapi mereka sampai di sebuah jalan buntu. Tanpa disangka sepasang Raja Wali yang mengikuti Ko Jing juga sampai di tempat itu. Dengan mengandalkan ginkangnya, Ko Jing menjadikan tubuh kedua Raja Wali itu sebagai pijakan sehingga mereka sampai di bawah dengan selamat. Tapi berbeda dengan Ku Qianzhang. Mereka masih belum berada di tempat aman. Orang-orang telapak besi masih mencari dan mengejar mereka berdua. Namun tiba-tiba Ku Qianren menghentikan pasukannya. Dia mengatakan bahwa kedua pemuda itu memasuki hutan rawa hitam yang berisi serangga beracun. Tidak akan ada yang berhasil keluar dari hutan itu dengan selamat. Mereka sudah tak perlu mengejar Ko Jing dan Huang Rong lagi. Kedua pemuda itu meneruskan langkah memasuki hutan berkabut yang aneh. Ko Jing melihat sebuah rumah di depan mereka, namun tiba-tiba cahaya itu menghilang. Huang Rong menyadari bahwa ada formasi yang mirip dengan Bakwan Dunjie di sana. Dia berusaha mengarahkan Ko Jing dengan menebak arah berdasarkan yang pernah diajarkan oleh ayahnya. Mereka sampai di sebuah rumah dan membunyikan lonceng. Suara seorang perempuan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah. Memasuki rumah yang aneh, mereka menemukan seorang perempuan yang sedang asyik melakukan perhitungan matematika. Perempuan ini adalah Bibi Ying yang sangat menyukai perhitungan matematika. Dia terkejut melihat kenyataan bahwa Huang Rong bisa menebak hitungannya dengan benar. Aying lalu membawa mereka ke ruangan lain. Dia kemudian menantang Huang Rong untuk menyelesaikan sebuah hitungan aljabar yang rumit. Bibi Ying amat terkejut mendapati bahwa ternyata Huang Rong bisa menyelesaikan soal tersebut. Tiba-tiba terdengar suara Ku Qianren menanyakan kedua pemuda tersebut. Ko Jing kemudian mengaku bahwa mereka adalah murid Hong Yikong. Huang Rong dilukai oleh Ku Qianren dengan pukulan telapak pasir besi dan mereka berusaha menyelamatkan diri hingga ke tempat Aying. Perempuan itu lalu mengatakan kepada Ku Qianren bahwa tak akan ada yang bisa memasuki rawa hitam tanpa seizinnya. Bibi Ying memeriksa kondisi Huang Rong dan memberikan sebuah ramuan. Tapi melihat Huang Rong ragu meminum ramuan itu, Bibi Ying kemudian membuangnya. Melihat sikap Bibi Ying yang dingin, Ko Jing berencana meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, Bibi Ying terkejut dan menertawakan dirinya sendiri. Dia sudah mengasingkan diri bertahun-tahun untuk melatih kungfunya. Akan tetapi, kenyataannya dia dengan mudah dikalahkan oleh pemuda ingusan seperti Ko Jing. Bibi Ying lalu mengatakan bahwa kondisi Huang Rong benar-benar mengkhawatirkan. Dia sudah terkena telapak pasir besi dan menghisap uap beracun dari rawa hitam. Paling lama, Huang Rong hanya akan bisa bertahan selama 3 hari lagi. Mendengar itu, Ko Jing menjadi sangat cemas. Namun tak ada yang bisa dilakukannya untuk menolong gadis yang dicintainya itu. Tiba-tiba Bibi Ying tertawa dan mengatakan ada sebuah cara yang mungkin bisa menyelamatkan Huang Rong dari kematian. Ko Jing menjadi bersemangat dan memohon kepada Bibi Ying agar mau membantu mereka. Bibi Ying mengatakan bahwa hanya ada satu orang yang mampu menyembuhkan luka akibat pukulan telapak pasir besi. Akan tetapi dia tak bisa menjamin apakah orang itu mau membantu mereka. Bibi Ying lalu memberikan 3 buah kantong kecil yang berbeda warna kepada Ko Jing. Kantong berwarna putih harus dibuka ketika mereka berhasil sampai di Taoyuan. Sisanya akan dijelaskan oleh surat yang ada di kantong putih tersebut. Ko Jing merasa sangat senang sekali, walaupun hanya setitik harapan itu sebanding untuk mencoba menyelamatkan nyawa Huang Rong. Huang Rong yang merasa sangat kesakitan meminta Ko Jing mengambilkan pil giok 9 bunga. Itu ternyata menjadi perhatian bagi Bibi Ying. Dia meminta kotak obat itu dan memeriksanya. Mengetahui Huang Rong adalah putri si Sesat Timur, Bibi Ying menjadi sangat terkejut. Akan tetapi perempuan itu segera menguasai emosinya dan menyuruh agar mereka berdua meninggalkan hutan rawa hitam. Dia juga mengingatkan agar Huang Rong jangan mengkonsumsi pil giok 9 bunga lagi. Obat itu tidak cocok untuk mengatasi luka dalam akibat pukulan telapak pasir besi. Mereka segera berangkat dengan kuda yang diberikan Bibi Ying. Sesampainya di batas Kabupaten Taoyuan, Ko Jing membuka kantong pertama. Ternyata isinya adalah sebuah peta yang menunjukkan kemana mereka harus melanjutkan perjalanan.
Begitu sampai di pinggir sebuah sungai, Gojing membuka kantong kedua. Isinya adalah sebuah surat yang mengatakan bahwa hanya Kaisar Duanlah yang bisa menyembuhkan luka Huang Rong. Huang Rong menebak bahwa orang yang dimaksud adalah Duan Zixing, salah satu dari 5 pendekar yang juga Kaisar negeri Taili. Dia lebih dikenal sebagai Kaisar Selatan. Namun negeri Taili amat jauh dari tempat mereka berada sekarang. Kalimat berikut mengatakan bahwa Kaisar Duan mengasingkan diri di Taiwan dan tak mau menerima tamu. Jika Gojing mengatakan bahwa Hong Kong yang mengutusnya, maka dia mungkin akan menerima mereka dengan baik. Berdasarkan petunjuk di surat tersebut, mereka sampai di sebuah kuil Buddha. Gojing lalu mengeluarkan kantong ketiga dan meminta sang biksu menyerahkan lukisan di dalamnya kepada Maha Guru. Dia juga mengatakan bahwa mereka diutus oleh Hong Kong si pengemis selatan. Mereka berdua pun akhirnya dipersilahkan masuk dan bertemu Duan Zixing. Kaisar Selatan itu mengatakan bahwa Duan Zixing sudah tidak ada. Yang berdiri di hadapan mereka sekarang hanyalah seorang biksu tua bernama Yideng. Sang biksu lalu memeriksa Huang Rong dan mengatakan bahwa dia mungkin bisa menyelamatkan gadis itu. Biksu Yideng pun memulai proses pengobatannya. Dia menyalurkan tenaga yang amat besar ke tubuh Huang Rong. Setelah beberapa lama mengalirkan tenaga, akhirnya sang biksu menyelesaikan pengobatannya. Huang Rong yang baru tersadar merasa sangat terkejut. Ternyata selama pengaliran tenaga tadi dia merasakan seperti direbus dengan air panas dan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan es. Biksu Yideng kemudian mengatakan bahwa Huang Rong sudah sembuh. Dia menyuruh Huang Rong beristirahat selama 2 hari untuk mengembalikan tenaganya. Huang Rong yang menyadari bahwa Biksu Yideng sudah banyak menghabiskan tenaga menawarkan pil giok 9 bunga untuk membantunya mengembalikan tenaga dalam yang terkuras. Biksu Yideng sudah mengetahui khasiat pil ajaib itu tanpa ragu langsung memakan 2 butir pil giok 9 bunga. Setelah itu Biksu Yideng meminta agar kedua pemuda itu merahasiakan pertemuan mereka dari siapapun. Namun tiba-tiba Biksu Yideng keracunan. Sang biksu memerintahkan penjaganya untuk mencari adik seperguruannya di halaman belakang. Huang Rong menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Mengapa justru obat mujarab yang selama ini diandalkannya justru meracuni Biksu Yideng? Setelah diobati oleh Biksu Tianzu, Biksu Yideng menjadi lebih baik. Kemudian dia mengeluarkan lukisan yang diberikan Bibi Ying dan menanyakan tentang perempuan itu. Biksu Yideng memperkirakan bahwa semua ini diatur oleh Bibi Ying. Dia sudah memprediksi bahwa Biksu Yideng akan menghabiskan tenaga setelah mengobati Huang Rong. Untuk itu dia sudah menukar pil giok 9 bunga yang dipinjamnya dari Gojing dengan racun. Biksu Yideng mengatakan bahwa ini adalah karmanya kepada wanita tua itu. Biksu Yideng pun menceritakan masa lalunya. Pada pertandingan di Gunung Huanshan yang terakhir, pendeta Wang Xiaoyang berhasil memenangkan pertandingan dan menyimpan kitab 9 yin di sekte Quanzhen. Akan tetapi sang pendeta takut bahwa Ouyang Feng akan mencari cara untuk mencuri kitab sakti tersebut. Dia kemudian mewariskan ilmu jurus jari Yi Yang dan jurus alami kepada Duan Zixing. Dia datang ke istana Taili bersama adik seperguruannya Zhou Butong. Zhou Butong yang suka bermain-main selalu berkeliaran di istana hingga bertemu dengan selir agung Liu yang amat disayangi oleh Duan Zixing. Mengetahui bahwa Zhou Butong adalah adik dari Wang Chongyang, selir Liu meminta agar Zhou Butong mengajarinya ilmu menotok jalan darah. Lama-kelamaan hubungan mereka menjadi sangat dekat hingga akhirnya mereka melakukan hubungan yang terlarang. Sialnya kejadian itu tertangkap basah oleh Wang Chongyang. Sang pendeta menjadi sangat malu dan memohon agar Duan Zixing menghukum Zhou Butong. Duan Zixing tidak mempermasalahkan hal itu dan meminta Zhou Butong menikahi selir Liu. Setelah itu mereka berdua tidak boleh menampakkan diri lagi di negeri Taili. Akan tetapi Zhou Butong menolak menikah dengan selir. Dia tak berani mengambil selir agung negeri Taili sebagai istrinya. Dia mengatakan bahwa dia tak akan pernah menikahi wanita manapun sebagai hukumannya. Dia juga tak akan pernah menginjak negeri Taili lagi seumur hidupnya. Selir Liu yang memang sudah jatuh cinta pada Zhou Butong menjadi sedih sekali. Dia mengurung diri di ruang baca hingga buah hatinya dengan Zhou Butong terlahir. Suatu malam seorang penyusup masuk ke istana Taili dan memukul bocah merah itu. Selir Liu yang salah faham menganggap bahwa orang itu adalah Kaisar Duan. Dia mendatangi Duan Zixing dan menyalahkan sang kaisar tersebut.
Selir Liu beranggapan bahwa Duan Zixing melampiaskan keamarahannya kepada bocah yang tak berdosa. Duan Zixing kemudian memeriksa si bayi dan mendapati bahwa pukulan itu tidak mengenai organ yang berbahaya. Akan tetapi ketika Duan Zixing hendak mengobati bayi tersebut, dia melihat sapu tangan yang ditinggalkan Zhou Butong ada di sana. Dia kembali teringat peristiwa yang menyakitkan itu dan tidak jadi mengobati sang bayi. Bayi tak berdosa itu meninggal akibat pukulan yang dideritanya. Setelah putranya meninggal, Selir Liu mengasingkan diri ke rawa hitam dan mengganti namanya menjadi Bibi Ying. Tiba-tiba seorang biksu masuk dan mengantarkan sebuah sapu tangan. Membaca tulisan yang ada di sapu tangan tersebut, Biksu Yideng sudah paham bahwa Bibi Ying mendatanginya untuk membalaskan dendam atas kematian putranya. Kojing segera bertindak dengan menghalangi Bibi Ying. Dia meminta Bibi Ying mengundurkan niatnya sampai Biksu Yideng bisa memulihkan tenaga. Perempuan tua itu tak mau mendengarkan Kojing dan malah menyerangnya. Setelah mengecoh Kojing, Bibi Ying masuk ke aula dan bertemu dengan Biksu Yideng. Kojing kembali muncul dan menjatuhkan perempuan itu. Namun tiba-tiba Biksu Yideng menotok Kojing dengan energinya. Biksu Yideng mengambil pisau itu dan memberikannya kepada Bibi Ying. Jika Bibi Ying memang harus menghabisinya untuk menuntaskan dendam ini, maka dia tak akan menghindar. Bibi Ying dilanda keraguan, dia terkenang masa-masa indah mereka di istana Taili. Tiba-tiba dia mendengar suara tertawa yang tak pernah dilupakannya. Ku Qianren muncul di sana. Dia adalah orang yang telah membunuh putra Bibi Ying. Ternyata Ku Qianren sengaja melukai bayi itu agar Duan Zixing menghabiskan tenaganya untuk mengobati si bayi. Namun dugaannya meleset. Justru hari ini Kaisar Selatan mau menghabiskan energi sejatinya untuk mengobati Huang Rong. Sekaranglah kesempatan bagi Ku Qianren untuk mengalahkan Duan Zixing dan masuk ke dalam jajaran 5 pendekar terhebat zaman itu. Bibi Ying menjadi marah sekali. Namun dia tak berdaya menghadapi Ku Qianren. Ketika Ku Qianren hendak menghabisi Bibi Ying, Huang Rong dan Kojing menahannya. Ku Qianren cukup terkejut mendapati kekuatan Kojing. Namun dia berpikir bahwa Kojing harus dibunuh sebelum kemampuannya berkembang menjadi lebih kuat. Dia kembali menyerang. Dia terkejut menyadari bahwa Kojing menghadapinya sambil menghitung jurus. Ternyata tadi Huang Rong berpesan kepada Kojing bahwa dia harus bisa menjatuhkan Qianren sebelum 100 jurus. Jika melebihi batasan itu, maka tenaga dalam Kojing tak akan cukup untuk mengimbangi telapak pasir besi yang sangat berbahaya. Tepat di jurus ke-100, Huang Rong menceburkan diri ke dalam perkelahian. Namun itu belum cukup untuk menjatuhkan Qianren. Tiba-tiba, Biksu Yideng mengatakan jika Ku Qianren benar-benar ingin membunuhnya, dia tak akan melawan. Namun kekuatan suara Yideng tadi sudah membuat Qianren ketakutan dan melarikan diri. Mengetahui situasi yang sebenarnya, Bibi Ying berencana menyusul Qianren dan membalas dendam. Akan tetapi Huang Rong menahannya dan mengatakan bahwa Zhou Butong sekarang berada di daratan Cina. Dia menyarankan Bibi Ying mencari Zhou Butong terlebih dahulu, kemudian membalas dendam kepada Ku Qianren bersama-sama. Mendengar hal itu, Bibi Ying seperti mendapat semangat baru. Dia menyetujui usul Huang Rong untuk mencari si bocah tua nakal terlebih dahulu. Tiba-tiba Biksu Yideng tumbang. Setelah Biksu Tianzu mengobati Yideng, Kojing merasa heran karena kalimat yang diucapkan Biksu Tianzu sangat mirip dengan kalimat terakhir di kitab 9 Yin. Biksu Yideng menerangkan bahwa untuk menjaga hal yang tak diinginkan, pendeta Wang Chong yang menyadur kitab 9 Yin menjadi bahasa Sanskerta. Hanya orang-orang yang mengerti bahasa tersebutlah yang benar-benar bisa memahami kitab 9 Yin dengan sempurna. Dia lalu menyuruh kedua remaja itu untuk tinggal di kuil sementara dia akan menerjemahkan kitab 9 Yin untuk Kojing. Sementara itu, kerajaan Qin mengalami banyak kekalahan dalam peperangan dengan pasukan Song. Kaisar menurunkan perintah kepada Pangeran Wang Yan Hongli untuk segera kembali ke istana dan membantunya. Dia memanggil Yang Gang dan mengatakan bahwa mereka harus segera mendapatkan strategi perang Jenderal Yuan Fei untuk bisa mengembalikan keadaan.
Yang Kang mengatakan bahwa tanggal 15 bulan depan, para pendekar akan berkumpul di restoran Suizan di daerah Jianxiang. Dia berencana menangkap Kucing di sana dan memaksanya menerangkan tentang kitab wasiat Jenderal Yuan Fei. Berhasilkan rencana Yang Kang untuk menjebak Kucing? Akan kita lanjutkan pada part berikutnya. See you guys!